Harapan Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang harus berakhir sampai di sini. FIFA memutuskan untuk menunda pesta olahraga akbar tersebut. Penundaan ini disampaikan langsung oleh FIFA di halaman resminya. Alasannya jelas karena pandemi virus COVID-19 di seluruh dunia yang gak kunjung mereda. Tapi tim cetak gol menilai kalau ini adalah keputusan yang tepat. Simak ulasannya sebagai berikut. Pandemi virus COVID-19 memang menyebalkan. Nggak puas cuma ngorbanin nyawa, kesehatan, dan ekonomi, kali ini memaksa Piala Dunia U20 tahun depan dibatalkan. Selain itu, Piala Dunia U17 di Peru juga dibatalkan. Kedua ajang itu bakal digelar kembali pada tahun 2023 mendatang. Sejujurnya, tim cetak gol juga kecewa dengan keputusan ini. Bagaimanapun, pemerintah dan timnas sudah bolak-balik TC dan uji coba. Persiapan mereka juga sudah terlihat meyakinkan. Walaupun sisi positifnya juga tidak kalah banyak. Jadi, tonton video kali ini sampai habis. Bisa ditonton secara langsung di stadion. Dengan penundaan Piala Dunia U20 sampai 2023, ada dampak positif yang bisa kita rasakan sebagai supporter. Pesta olahraga akbar ini punya potensi ditonton secara langsung di stadion. Hal ini bisa terwujud kalau nantinya pandemi COVID-19 sudah mereda. Sudah 1 tahun pandemi virus corona debut di dunia. Naasnya mereka masih terus berkembang. Inilah yang bikin FIFA nggak mau ambil resiko yang lebih besar lagi. Tapi nggak ada yang mustahil di dunia ini. Walaupun belum menunjukkan tanda-tanda mereda, nggak menutup kemungkinan kalau virus COVID-19 bakal hilang tahun depan. Apalagi vaksinnya sudah terus dikembangkan dan uji coba terus dilakukan. Pada tahun 2002 silam, dunia juga pernah terjangkit oleh wabah yang serupa. Wabah virus yang menyerang sistem pernapasan akut bernama SARS. Waktu itu SARS baru hilang di tahun 2003. Itu berarti bumi butuh 1 tahun untuk benar-benar sembuh. Kalau berkaca pada wabah SARS, bumi seharusnya bisa normal kembali sebelum Piala Dunia U20 2023. Dengan begitu, Piala Dunia U20 bisa ditonton langsung dari tribun stadion. Perlu diingat, ini adalah Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Walaupun cuma kelompok usia muda, kompetisi ini akan lebih seru kalau ditonton secara langsung di stadion. Piala Dunia nggak kemana-mana. Dengan ditundanya Piala Dunia U20, maka publik sepak bola Indonesia kehilangan kesempatan untuk menonton wonderkid Liga Top Eropa secara langsung. Padahal ada bintang muda Real Madrid, Rodrigo, yang ngebela Brazil. Kemudian ada pemain muda Manchester City, Eric Garcia, di skuad Spanyol. Sampai senjata muda dari Manchester United, Mason Greenwood, yang ngebela timnas Inggris. Walaupun dipastikan gagal menonton mereka, tapi publik sepak bola Indonesia tidak kehilangan kesempatan untuk jadi saksi hidup lahirnya bintang baru. Piala Dunia U20 selalu jadi pentas para legenda sepak bola saat mereka masih muda. Sebagai contoh, ada Lionel Messi yang jadi jebolan Piala Dunia U20 tahun 2005 di Belanda. Kemudian ada Sergio Aguero yang jadi jebolan di Piala Dunia U20 tahun 2007 di Kanada. Selain 2 bintang milik timnas Argentina ini, masih ada nama-nama beken seperti Paul Pogba, Andres Iniesta, Dani Alves, sampai mendiang Diego Maradona. Karena tenang saja, Piala Dunia tidak kemana-mana. Masih tetap diselenggarakan di Indonesia walaupun kita harus menunggu lebih lama lagi. Publik sepak bola Indonesia masih tetap bisa membagi cerita kalau mereka pernah nonton pertandingan legenda secara langsung. Kesempatannya masih sama, apalagi kalau pandemi benar-benar berhenti dan semua hal normal akan kembali. Kita bisa nyari kesempatan untuk foto bersama, dapat tanda tangan, sampai nggak sengaja ketemu pemain makan batagor di dekat stadion.
kesempatan untuk mendidik generasi yang baru. Pada gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023 nanti, sudah pasti ada pergeseran generasi antara skuad timnas Indonesia. Sebagai contoh, saat ini ada Witan Sulaiman yang berumur 19 tahun. Pada 2023 nanti, Witan gak bisa dimainkan karena kelebihan umur. Dengan begitu, Indonesia bakal ngandalin pemain yang lebih muda lagi. Kalau dilihat dari skuad timnas Indonesia U19 sekarang, ada sejumlah nama top yang masih bisa main. Seperti Bagas Bagus bersaudara, David Maulana, sampai Elkan Bagot. Selebihnya, Indonesia bakal mengorbitkan nama-nama pemain baru dari generasi yang lebih muda lagi. Tim pelatih punya waktu yang lebih panjang untuk mengembangkan kemampuan skuad Garuda Muda. Sisi positif lainnya, skuad Merah Putih bakal punya pemain jebolan yang baru. Tim Cetak Gol yakin kalau masih ada ribuan bakat-bakat yang baru yang bisa dilatih seperti angkatan dari Irfan Jauhari dan kawan-kawan seperti saat ini. Indonesia pernah membuktikannya. Sejak era Evan Dimas di Timnas U19, lalu ada bakat baru yang berhasil dilahirkan. Bahkan kualitasnya semakin lama semakin meningkat. Evan Dimas yang merupakan wonderkid terbaik Indonesia di tahun itu gagal menembus panggung Eropa. Beberapa tahun kemudian muncul nama Egy Maulana Fikri yang saat ini merumput di Polandia. Dan jangan lupa ada juga Witan Sulaiman yang direkrut oleh klub divisi utama Liga Serbia, FK Ratnik Surdulika. Semakin banyak anak muda Indonesia yang menuju panggung dunia, timnas Indonesia akan selalu diuntungkan. Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan semakin banyak talenta Indonesia yang dilirik dunia. Akhirnya Indonesia punya banyak pemain top di level senior. Persiapan sarana yang lebih matang. Dengan penundaan Piala Dunia U20, Indonesia dapat perpanjangan waktu untuk persiapan. Bukan hanya persiapan tim, tapi juga venue untuk bertanding. Stadion bukan cuma sarana untuk bertanding. Fasilitas ini juga jadi faktor penting bagaimana dunia melihat Indonesia. Stadion yang megah dan berfitur komplit jadi bukti kalau Indonesia bukan main-main. Kita adalah negara yang serius jadi tuan rumah event besar. Karena masih ada waktu kurang lebih 2 tahun lagi untuk berbenah, persiapan seharusnya semakin matang. Indonesia sudah pernah menyukseskan Asian Games 2018. Kalau Piala Dunia U20 sukses digelar, citra Indonesia semakin terangkat. Siapa tahu suatu saat nanti negara ini bisa jadi tuan rumah kompetisi yang lebih besar lagi. Mungkin Olimpiade atau justru Piala Dunia level senior. Itulah sejumlah sisi positif dari diundurnya Piala Dunia U20. Apakah kamu pro atau kontra dalam keputusan FIFA yang satu ini? Coba tulis alasanmu di kolom komentar.